Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dais Kurdiawan. Sekarang mengajar mata pelajaran PPKN di SMA 1 Kawali, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Sekarang sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Widya Dharma Klaten. Berikut bukti formulir pendaftaran uji kompetensi. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 10 IPA 5 dengan mengambil subtema partisipasi dan perilaku warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Berikut adalah video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bapak lihat hari ini semuanya sehat ya. Alhamdulillah, semuanya pakai masker, pakaiannya lengkap, semuanya bagus ya. Nah nanti sebelum mulai Bapak akan mengecek dulu kehadiran. Kira-kira yang tidak hadir hari ini siapa aja? Sinta Bella kemana? Sakit. Nah sebentar Bapak akan ngisi dulu agenda ya. Sinta Bella sakit, sama Sipa masih sakit ya? Ya Sipa, kemarin Bapak dapat info memang sakitnya lumayan ini ya, jadi butuh penanganan khusus. Nah sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Bapak minta ke Andika. Silakan Dik. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dik ya. Selanjutnya, karena masih pagi, butuh refreshing. Nanti di perjalanan tadi kehujanan, Bapak sempat kehujanan di Lumbung. Tapi alhamdulillah hari ini bisa melaksanakan ujian kinerja PPG. Nah, semua silahkan ke samping meja masing-masing. Kita akan membuat ice breaking dulu ya. Nah, ice breakingnya itu adalah permainan hap-hap hup-hup. Sebetulnya ada hap-hap, hip-hip, hup-hup gitu. Karena ke kiri tidak bisa, makanya hanya hap-hap dan hup-hup. Kalau Bapak bilang hap, berarti kalian maju. Coba Neng pindah ke sini tuh, yang kosong boleh sementara. Oke, ke sini. Nanti maksudnya yang ini yang panjang bisa nggak? Karena dia akan maju. Oke. Kalau Bapak bilang hap, berarti maju satu kali. Kalau hap-hap berarti dua. Kalau hup-hup berarti mundur dua kali. Hap-hap. Hup. Hup. Hap-hap. Oke, terima kasih. Nah, itu ya. Biar semuanya ceria gitu. Nah, kelihatan kan pada ketawa gitu. Mungkin ini permainan baru buat kalian atau sudah pernah? Belum? Sudah? Belum? Oke, nggak apa-apanya. Itu adalah ice breaking. Sebetulnya banyak ya ice breaking itu. Cuma nanti disesuaikan dengan kondisi di kelas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Nah, kebetulan kita minggu kemarin hari Senin baru melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Nah, mungkin kira-kira dari kalian ada ini pengalaman mencoblos? Gimana? Rizky mungkin? Pengalaman saya seru ya Pak, seperti aslinya. Ya. Seperti kita memilih sesuatu misalnya dalam hal kepala desa seperti itu. Jadi pengaplikasi ada dalam ketua OSIS. Oke, jadi itu. Nah, nanti partisipasi itu kan dibagi tiga. Nanti ada materinya, ada di sekolah, ada yang di masyarakat, kemudian ada juga di negara. Kebetulan kemarin kita pas prakteknya di sekolah. Nah, nanti kalian setelah ini, belajar hari ini, nanti kalian diharapkan bisa tahu bagaimana cara memilih yang baik, bagaimana denah TPS yang baik. Kalau kemarin yang shift pagi itu ternyata denahnya belum sesuai dengan aturan, makanya ketika shift siang
TPS-nya, denahnya dirubah menjadi letter U ya. Nah, sebelum ini Bapak akan menampilkan dulu ini penilaian. Penilaiannya ada 3. Yang pertama sikap, kedua pengetahuan, yang ketiganya adalah keterampilan. Sikapnya bagaimana nanti ketika kalian sedang belajar, ketika nanti ada diskusi. Kemudian pengetahuannya nanti di bagian penutup Bapak akan memberikan soal dalam bentuk Google Form. Nah, nanti kalian isikan 5 PG, 1 esai. Nah, kemudian keterampilannya bagaimana kalian ketika presentasi membacakan hasil diskusi kelompok. Nah, itu ya. Nah, ini materi hari ini adalah tentang partisipasi warga negara. Ini adalah bab 3 di pertemuan yang ketiga. Nah, di sini ada KD-nya, ada 4 ya. Nah, yang pertama di sini ada yang merah ini sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya sama, ada spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Nah, tujuannya sama, ada 4 juga. Yang ini adalah tentang spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Jadi itu adalah yang diharapkan ketika selesai pembelajaran hari ini. Nah, di sini materinya ya, materi. Nah, di sini ada tentang partisipasi politik menurut Perba. Bisa dibacakan oleh salah satu teman, Neng? Dibacakan, Neng? Bisa di mic-nya? Ini menurut Perba ya. Jadi apa katanya? Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Oke, terima kasih ya, bisa dibacakan. Nah, itu adalah fungsinya partisipasi politik itu ada 2. Yang pertama untuk menyeleksi pejabat. Nah, kalau di sini kan disebut pejabat mungkin kemarin ketua OSIS-nya dengan timnya ya. Kemudian tindakan-tindakannya. Nah, kira-kira nanti setelah dia menjabat jadi anggota DPR, menjadi ketua OSIS, kira-kira program kerjanya sesuai dengan visi misi enggak waktu ketika kampanye kemarin. Nah, jadi nanti kalian bisa mengetahui kira-kira orang ini amanah atau tidak, gitu ya. Nah, di sini ada ciri-ciri masyarakat yang sudah disebut komunitas masyarakat politik. Nah, di sini ada sebetulnya ada 16 ya. Ini slide pertama. Yang pertama selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Jadi ada kelompok yang memerintah, ada yang diperintah. Kemudian nanti kalian tinggal dibacakan nanti Bapak kan sudah men-share ya di grup WA itu video pembelajarannya. Nanti Bapak di sini hanya merangkum saja. Ini slide pertama ada 8, kemudian di slide keduanya ternyata ciri komunitas politik itu ada 16 ternyata. Banyak ya. Nah, di situ. Nah, dari karakteristik di atas secara sederhana masyarakat politik itu berkedudukan sebagai satu. Nah, di sini penyelenggara kekuasaan negara. Kemudian sebagai pengawas. Yang satu sebagai memimpin, ya. Kemudian yang lainnya adalah sebagai pengawas. Kemarin di pertemuan pertama di sesi bab 3 itu ini udah disebutkan ya, udah dibahas. Institusi formal. Jadi ini yang penyelenggara DPR yang membuat produk-produk hukum. Kemudian ada kelompok informal. Masih ingat kemarin? Ada partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan. Satu lagi apa? Media massa ya. Nah, itu adalah jadi ada yang diawasi, ada yang menyelenggarakan. Jadi seimbang, balance ya. Jadi nanti tidak ada yang otoriter, pemimpinnya tidak diktator gitu ya. Karena ada yang mengawasi. Nah, partisipasi dan perilaku. Partisipasi bagaimana, perilaku bagaimana. Nah, di sini dibagi 3. Ada di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat dan negara. Nah, di sini di lingkungan di sekolah ya, ternyata tidak semena-mena, tidak sembarangan ya. Tapi ada aturan. Di sini ada yang pertama pasti Pancasila, undang-undang. Nanti yang membedakan adalah poin ketiga
ke bawahnya. Ini ada undang-undang RI tentang nomor 9 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum gitu ya. Kemudian tata tertib sekolah. Nah, di sini ada contoh demokrasi langsung. Bisa dibacakan oleh Bias? Nomor 1 saja. Demokrasi langsung. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pencinta alam, PNR, Askida, dan sebagainya. Oke. Kemarin kalian memilih ketua kelas. Sistemnya bagaimana? Kayaknya salah. Rizky. Nah, Rizky kemarin pilihnya secara daring, atau ditunjuk, atau bagaimana? Daring, di polling. Di voting ya. Berarti nilai yang tertinggi itu adalah sebagai pemimpin kelas. Kemarin kemudian ketua OSIS. Kemarin ada berapa calonnya? Nah, semua dari kelas 11 IPA. Ya, kebetulan kelas 11 IPA. Nah, ini yang langsung. Kemudian yang tidak langsungnya coba dibantu oleh Irfan. Dapat menyampaikan aspirasi dan pendapatnya melalui usulan dan saran yang ditujukan kepada pejabat sekolah atau pejabat pemerintahan. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan membuat artikel yang berisikan aspirasi kalian yang dimuat di majalah dinding, buletin sekolah, dan sebagainya. Nah, ini secara tidak langsung. Nah, kemarin kalau tidak salah di tiap kelas itu ada barcode ya, barcode untuk menyalurkan aspirasi. Nah, kebetulan tadi Bapak melihat di sini tidak ada, tapi kemarin Bapak mencoba di kelas 10 IPS 5 ada barcode itu untuk menyalurkan aspirasi. Jadi kalian tinggal pakai handphone kalian tinggal tap, nanti keluar linknya. Kalian tinggal mengisikan. Mau memberikan saran apa terhadap ketua OSIS dan pengurus OSIS yang lainnya. Itu adalah secara tidak langsung ya, melalui lewat HP. Ini di lingkungan sekolah ya. Kemudian yang berikutnya di masyarakat. Aturan yang pertama dan kedua sama ya. Pancasila, undang-undang dan seterusnya. Nah, di sini ada tentang partai politik, tentang HAM, kemudian norma yang di masyarakat masing-masing itu berbeda. Nah, contohnya di sini demokrasi langsung bisa dibacakan olehnya dua saja. Forum warga, pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Oke, di sini yang bapaknya atau ibu mau menjadi pejabat di desa, jadi ketua RT, ketua RW ada nggak? Yang jadi kepala desa bapaknya? Nggak ada. Kepala desa ada. Di mana? Ibu Pak. Oh, jadi pejabat bapaknya. Kemarin belum bisa memilih ya, karena belum 18 tahun. Nah, yang tidak langsungnya sama ya. Nah, di sini bisa melalui perwakilan rakyat. Kita kan punya DPR di pusat, DPRD 1 di provinsi, DPRD tingkat 2 di kabupaten kota. Bisa juga lewat orang. Biasanya di koran juga ada kotak pembaca. Misalkan menyampaikan informasi di lokasi terkini. Misalkan kemarin ada kejadian kebakaran di dekat Toko Hejo, atau ada yang paling booming kemarin apa? Siswa MTS di Cijenjing yang meninggal akibat kegiatan susur sungai ya. Nah, nanti kalian harus berhati-hati. Jadi kalian bisa menyimpulkan lewat apa? Kalau kalian kan anak-anak milenial, generasi Z, berarti kalian bagus di sosial medianya. Lewat IG, lewat Facebook, silakan. Nah, kemudian ini di negara. Aturan normanya sama 1, 2. Nah, yang membedakan lebih banyak lagi aturannya ya. Nah, di sini langsung. Contohnya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian pilkada, kemudian kepala daerah, bupati, wali kota. Demokrasi tidak langsung, hampir sama dengan yang tadi di masyarakat. Bisa lewat koran, bisa lewat organisasi, media massa, sosmed, silahkan di mana saja. Nah, mungkin itu saja materinya. Nanti kalian bisa bertanya jawab atau bertukar pikiran ketika kalian mengerjakan LKPD. Nah, kalau ini kan assessment experience ya. Kalau yang nanti LKPD itu namanya explain material. Jadi materinya tidak ada di buku, tidak ada di
RPP, tapi bagaimana konteks nyata di masyarakat diaplikasikan ke materi yang sedang Bapak berikan. Nah, kemarin Bapak sudah meng-share anggota kelompoknya. Nah, nanti silahkan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Untuk mengingatkan, Bapak akan menampilkan kembali. Oke, ini kelompoknya ya. Bapak nama kelompoknya sesuai dengan materi. Oke. Kelompok partisipasi nanti sebelah kiri. Kelompok warga negara di jajaran ini. Kelompok sistem politik yang ketiga. Kelompok perilaku politik di sebelah kanan. Silahkan. Oke. Nah, kelompoknya kan ada yang berempat, ada yang berlima. Kemudian karena hari ini 2 orang tidak masuk, berarti kelompok sistem politik hanya bertiga, nggak apa-apa ya, Ki ya. Kemudian kelompok warga negara menjadi 4, tidak apa-apa. Oke. Silakan dibuka buku catatan masing-masing. Oke, siap ya. Oke. Oke, LKPD-nya Bapak tidak dalam bentuk soft copy, tapi dalam bentuk soft file. Sudah ada di grup WA. Silahkan dibuka di grup WA-nya. Nah, ini ya materinya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di lembar pertama, coba bisa sambil dilihat di laptopnya, di HP-nya. Jadi lembar pertama itu identitas mulai dari nama sekolah, kelas, mapel, kemudian materi pokok dan sub materinya. Nah, nanti ada bagian A, B, C, D sampai F. Kalian hanya mengerjakan bagian D dan bagian F saja. Bagian D ada 2 soal. Itu refleksi dari artikel studi kasusnya. Kemudian yang bagian F adalah kesimpulan kalian belajar hari ini, ya. Jadi materi yang Bapak berikan sama materi esensialnya yang tadi ya. Kira-kira 5 menit, 10 menit siapnya? 5 menit bisanya? Bisa lah. Jadi dibagi-bagi tugas. Nomor 1 oleh siapa, nomor 2 oleh siapa, bagian F-nya bagian siapa. Sambil kalian mengerjakan, Bapak mempunyai format penilaian sikap dan keterampilan. Jadi selama kalian mengerjakan, nanti Bapak akan berkeliling ke tiap kelompok untuk menilai hasil diskusinya. Oke, ini teh kelompok partisipasi ya? Wah, berlima semuanya full, nggak apa-apa. Boleh kalian mencarinya lewat googling, browsing ya. Boleh dari buku paket, bisa dari internet. Silahkan bebas saja. Jadi nilainya Bapak langsung dimasukkan ke nilai keterampilan. Nah, di sini Bapak membawa buku catatannya. Oke. Mana tulis di bela. Nah, usianan. Lagi pada kepedean lagi. Gimana? Tinggi tuh masa ira. Apa deh? Wih ke sana. Oke, udah selesai belum? Belum.
kali kan. Dah SM. Jika lagi. Laki-lakinya satu, laki-lakinya satu. Gak apa-apa. Jika nih. Oke ya. Sudah ya. Oke, nah nanti hari ini kita presentasi ya. Tadi mic-nya mana? Iya Pak. Pak ya. Terus ya. Oke, kelompok 1 ya. Silakan mau membacakan bagian D nomor 1 oleh siapa? Sambil berdiri. Partisipasi formal yang dijalankan melalui organisasi-organisasi pemantau pilkada atau pemilu yang konseren terhadap isu-isu pemilu atau memantaunya jalan pemilu. Namun, organisasi-organisasi ini terakreditasi sebagai pemantau Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Wilayah masing-masing atau nasional atau ke depan dalam pemilu serentak akreditasi pemantau pemilu didapat dari Badan Pengawas Pemilu. Partisipasi ekstra formal merupakan komunitas-komunitas, organisasi, sel-sel, dan sebutan lainnya yang cenderung terhadap politik, termasuk dalam mengamati jalannya pelaksanaan pilkada maupun pemilihan legislatif dan pemilu presiden, dengan memantau dan mengawasi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan. Namun, mereka tidak terdaftar atau terakreditasi di KPU wilayahnya. Partisipasi ekstra formal ini pada umumnya berbentuk pernyataan publik dan pelaporan tentang penyimpangan atau pelanggaran dalam proses-proses elektoral, yang meliputi pula penyampaian kritik serta masukan kepada institusi penyelenggaraan pemilu. Sekian, Oke, terima kasih. Kemudian bagian D nomor 2-nya oleh siapa? Oke, sambil dipegang aja gini nggak apa-apa. Di Indonesia saat ini sedang terjadi ledakan partisipasi politik. Ini tampak dari pengguna media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya yang berkaitan dengan konten politik. Penggunaan media sosial di Indonesia termasuk terbesar di dunia. Partai politik harus bisa memanfaatkan ledakan partisipasi ledakan ini. Ini positif karena partisipasi kelas menengah yang sebelumnya malu-malu yang sekarang muncul dan menguat. Bahasa-bahasa politik tidak lagi dengan bahasa standar yang formal ilmiah, tapi bahasa visual seperti meme. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1 ya. Tepuk tangan. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain? Nah, nanti dari kelompok 1 bahwa nomor 1 itu ada 2. Yang satu yang lembaga yang terdaftar, kemudian yang satunya hanya sebagai pemantau. Nomor 2-nya, nah nanti memaksimalkan sosial media gitu ya. Nah itu adalah kondisi sekarang di Indonesia. Ada tanggapan? Tidak ada? Nah mungkin sebelum ada tanggapan dilanjut dulu ke kelompok 2. Silakan. Partisipasi formal dan partisipasi ekstra formal. Iya. Partisipasi formal yang dijalankan melalui organisasi-organisasi pemantauan pilkada atau pemilu yang concern terhadap isu-isu pemilu atau memantau jalannya pemilu. Namun, organisasi-organisasi ini terakreditasi sebagai pemantau di Komisi Pemilihan Umum wilayah masing-masing atau nasional. Kedepan dalam pemilu serentak, akreditasi pemantau pemilu didapat dari bahan pengawas pemilu. Partisipasi ekstra formal merupakan komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, dan sebatan lainnya yang gandrung terhadap politik, termasuk dalam mengamati jalannya pelaksanaan pilkada maupun pemilihan legislatif dan pemilu presiden, dengan memantau dan mengawasi kecurangan-kecurangan. Namun, mereka tidak terdaftar atau terakreditasi di KPU wilayahnya. Partisipasi ekstra formal ini pada umumnya berbentuk pernyataan publik dan pelaporan tentang penyimpangan atau pelanggaran dalam proses elektoral, yang meliputi pula penyampaian kritik serta masukan kepada institusi penyelenggara pemilu. Oke, nomor 1-nya, sekarang nomor 2-nya.
Merunjuk data terakhir yang disampaikan oleh Bawaslu Republik Indonesia selama pengawasan terhadap kampanye tatap muka, dari total 91.640, terdapat 2.126 pelanggaran protokol kesehatan. 1.618 diberikan surat peringatan dan 197 pembubaran kegiatan kampanye. Hal ini berarti kesadaran terhadap perketatan protokol kesehatan belum menjadi perhatian serius dari seluruh pihak. Padahal tren penyebaran virus COVID-19 semakin melonjak tajam. Berbagai macam hal persiapan penyelenggara pemilu juga masih belum maksimal dapat terlaksana dan tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Bahkan masyarakat sendiri tidak mengetahui jika ke tempat pemungutan suara nanti harus membawa alat tulis dari rumah untuk mencegah penularan virus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke ya. Nomor 1 kurang lebih hampir sama. Nomor 2-nya kalau tadi kelompok 1 manfaat sosmed, kalau yang ketiganya protokol kesehatannya ketika pemilu belum diindahkan gitu ya. Karena masih banyak yang ngabai. Silakan kelompok 3. Partisipasi formal dan partisipasi ekstra formal. Partisipasi formal yang dijalankan melalui organisasi-organisasi pemantau pilkada atau pemilu yang konsisten terhadap isu-isu pemilu atau memantau jalannya pemilu, namun organisasi-organisasi ini terakreditasi sebagai pemantau di Komisi Pemilihan Umum atau KPU, wilayah masing-masing atau nasional ke depan dalam pemilu serentak. Akreditasi pemantau pemilu didapat dari Badan Pengawas Pemilu. Partisipasi ekstra formal merupakan komunitas-komunitas organisasi-organisasi, sel-sel, dan sebutan lainnya yang gendrung terhadap politik, termasuk dalam mengamati jalannya pelaksanaan pilkada maupun pemilihan legislatif dan pemilu presiden, dengan memantau dan mengawasi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan, namun mereka tidak terdaftar atau terakreditasi di KPU wilayahnya. Partisipasi ekstra formal ini pada umumnya terbentuk pernyataan publik dan pelaporan tentang penyimpanan atau pelanggaran dalam proses-proses elektoral yang meliputi pula penyampaian kritik serta masukan kepada institusi penyelenggaraan pemilu. Oke, terima kasih. Untuk nomor 2-nya. Menurut pendapat kelompok kami tentang partisipasi politik di Indonesia saat ini, yaitu di mana internet di Indonesia saat ini telah menjangkau 196,7 juta penduduk berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII. Kondisi ini membuat partai-partai politik berlomba-lomba menceburkan diri membangun kekuatan baru di ranah digital. Mereka kemudian masuk ke berbagai platform media sosial yang ada demi mendapatkan simpati anak-anak muda melek teknologi. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Oke, jadi yang membedakan ternyata di nomor 2 ya. Di kelompok 3 adalah partai politik itu lebih mendekati kaum mudanya gitu ya. Karena dia paling banyak pemilihnya. Oke, terima kasih. Kelompok berikutnya terakhir. Partisipasi formal dan partisipasi ekstra formal. Partisipasi formal yang dijalankan melalui organisasi-organisasi pemantau pilkada atau pemilu yang konseren terhadap isu-isu pemilu atau memantau jalannya pemilu. Namun organisasi-organisasi ini terakreditasi sebagai pemantau di Komisi Pemilihan Umum KPU wilayah masing-masing atau nasional. Ke depan dalam pemilu serentak, akreditasi pemantauan pemilu didapat dari Badan Pengawas Pemilu. Partisipasi ekstra formal merupakan komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, sel-sel, dan sebutan lainnya yang gandrung terhadap politik. Namun dalam mengamati jalannya pelaksanaan pilkada maupun pemilihan legislatif dan pemilu presiden dengan memantau dan mengawasi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan. Namun mereka tidak terdaftar atau terakreditasi di KPU wilayahnya. Partisipasi ekstra formal ini pada umumnya berbentuk pernyataan publik dan pelaporan tentang penyimpangan atau pelanggaran dalam proses-proses elektoral, yang meliputi pula penyampaian kritik serta masukan pada institusi penyelenggara pemilu. Oke, terima kasih. Berikutnya nomor 2 bagian D-nya. Pandemi COVID-19 bukan hanya persoalan kesehatan, namun punya efek terhadap masalah sosial, ekonomi, dan bahkan politik elektoral. Secara psikologis, bagi sekitar 106 juta pemilih di 270 daerah
yang hendak menggelar pilkada di tengah suasana pandemi sekitar sekarang ini. Maka datang ke tempat pemungutan suara TPS untuk memberikan hak pilih bukanlah hal prioritas. Setiap warga kini sedang berjuang keras untuk tetap bisa survive. Alih-alih memikirkan pilkada, yang mereka pikirkan adalah bagaimana bisa mengisi perut yang telah dikencangkan ikat pinggangnya selama 6 bulan terakhir. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Terima kasih semuanya sudah memberikan jawaban bahan diskusi nomor 1 dan nomor 2 bagian D. Kalau nomor 1 sekilas Bapak dibaca itu sama ya, cuman yang membedakan nomor 2. Nah, nomor 1 dengan kelompok 3 hampir sama, kelompok 2 dengan kelompok 4 kurang lebih sama, cuma beda dalam sudut pandangnya gitu ya. Nah, kira-kira setelah kalian presentasi, setelah mendengarkan materi tadi, kira-kira apa yang kalian bisa ambil kesimpulan? Mungkin ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi hari ini? Oke, silakan. Jadi kesimpulannya yaitu untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia bisa memaksimalkan fungsi partai politik. Oke, jadi bagaimana partai politik yang ada di sini kan banyak dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran politik terhadap masyarakat. Mungkin ada yang lainnya? Oke. Nih. Tingkat partisipasi warga negara bisa dengan melalui pendidikan politik rakyat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggung jawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai politik cukup besar di samping stakeholder yang lain. Oke, terima kasih ya. Jadi ada dua persepsi. Yang satu bagaimana partai politik berperan. Kalau yang di sini adalah tadi adalah apa, Neng? Oh, jadi tidak hanya KPU saja. KPU adalah penyelenggara pemilu, tapi bagaimana semua stakeholder. Jadi tidak hanya KPU, tidak hanya partai politik, tapi ada juga kelompok penekan, kemudian ada media massa, ada sekolah. Itu adalah lembaga-lembaga yang bisa memberikan pembelajaran tentang partisipasi dan perilaku warga negara, gitunya. Nah, itu adalah materi hari ini. Sebelum dilanjut, nah hari ini Bapak juga akan memberikan penilaian dalam bentuk pengetahuannya. Nyarana KP? Oke, nanti Bapak akan meng-share ini ya, soalnya. Oke, sebentar Bapak share dulu ya. Oke, udah dikirim barusan? Ada? Silakan, itu ada link Google Form-nya, kerjakan soalnya. 5 soal, 5 menit, cukup? Cukup ya, karena PG bukan esai. Mudah-mudahan bisa. Nah, nanti nilai ini akan masuk ke nilai pengetahuan sebagai salah satu nilai rapot ya nantinya. Jadi materinya, soalnya itu menyangkut esensial material sama expand materialnya ya. Materi di buku sama di video pembelajaran sama yang barusan di ini ya, didiskusikan. Nanti kalian mengerjakan, klik selesai, nanti kalian bisa mengecek langsung nilainya berapa kalian. Oke, udah selesai? Belum ya, nanti di 2 menit lagi kurang lebih.
Oke. Udah selesainya? Nah, ada yang dapat 100 nggak? Ada yang 100? Betul semua? Ada yang 80? Ada yang 60? Atau belum selesai? Belum selesai? Oke, nggak apa-apa. Masih. Sambil kalian mengerjakan, sambil Bapak mengecek hasilnya ya. Satu menit lagi lah dikerjakan ya. Oke ya, selesai ya, dianggap selesai. Nanti Bapak cek hasilnya. Nah, ini adalah di bagian akhir ya. Nah, kemudian untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas materi tentang tata kelola pemerintahan. Jadi kalian silahkan baca buku paketnya, kemudian kalian bisa browsing-browsing di internet. Silahkan banyak ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali, dipimpin oleh salah satunya, mungkin siapa? Oke. Silakan ditutup. Setelah mengikuti pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Hari ini kita sudah melakukan pembelajaran, walaupun ada teman yang sakit 2 orang. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.